semuanya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Malam hari ini saya akan bahas biasa tentang sentimen global nasional dan juga beberapa saham dari komoditas. Ada Harum, Tins, dan juga Harum, Tins, Astra, dan beberapa saham lainnya lagi ya. Pastinya juga tanya jawab, dan saya pengen tanya jawab juga nge-live dengan teman-teman. Oke, teman-teman, saya mulai ya. Saya mulai dari sentimen global dulu. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi aja, tidak ada perintah beli dan jual. Dan kalau misalkan ada saham-saham yang dibahas di sini ataupun kripto atau apapun, ini sifatnya review aja. Teman-teman, saya cuma mau share juga dari IDX. Ini ada pesan untuk teman-teman, cobain deh virtual trading dari IDX ya. Jadi virtual investing di IDX di virtualtrading.idx.co.id, dan teman-teman nanti di Mtrade kita akan buat Mtrade ini sebagian layanannya menjadi gratis gitu ya. Jadi tadi ada yang nanya juga gimana caranya bisa belajar dengan lebih ekonomis juga gitu. Jadi nanti ke depan mungkin sebagian layanan dari Mtrade ada layanan baru, layanan tambahan yang akan teman-teman bisa nikmati secara gratis gitu. Oke ya. Aku akan coba bahas dulu tentang sentimen di market. Nanti aku akan buka lagi komennya ketika tanya jawab supaya saya bisa fokus. Oke, saya akan update sentimen global dan nasional dulu. Nah, bursa regional Asia Pasifik hari ini terkoreksi, banyak yang turun ya, seperti contohnya bursa Taiwan ini turun 3,79%, Jepang 3,08%, Korea Selatan 1,23%, Hong Kong turun 2% lebih, Australia turun 1,06%, dan yang paling sakti Indonesia cuma turun 0,63% gitu. Ya, jadi sempat turun dalam terus kemudian naik lagi. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri banyak saham-saham yang udah banyak turunnya. Jadi kemarin ketika regional menghijau di Indonesia malah belum naik, masih banyak yang terkoreksi. Nah, kalau dari global sendiri, kenapa sih banyak yang melemah? Ternyata lagi nungguin satu data inflasi di Amerika ya. Data inflasi di Amerika tanggal 12 Mei 2021 yang diperkirakan akan naik 3,6% secara year on year. Nah, akhir-akhir ini dalam beberapa bulan terakhir ini sejak Joe Biden kasih stimulus di Amerika, yang terjadi adalah banyak sekali kekhawatiran tentang inflasi. Meskipun The Fed beberapa kali mengatakan bahwa dia nggak akan naikin suku bunga, akan tetap dovish gitu. Tapi banyak orang yang masih khawatir nanti jangan-jangan kalau inflasi tahu-tahu dinaikin gitu. Nah, jadi setiap kali ada tanggal pengumuman inflasi di Amerika, market pasti akan agak-agak wait and see dulu gitu. Dan biasanya yang terjadi adalah yield obligasi 10 tahunan itu naik. Karena banyak investor yang mungkin mereka mengantisipasi dan lebih memilih investasi safe haven. Seperti bonds atau obligasi itu sendiri dibandingkan aset berisiko seperti saham gitu ya. Jadi itu penyebabnya kenapa bursa regional turun, dan yang sakti di Indonesia udah nggak terlalu turun lagi karena udah terlalu banyak turunnya. Karena waktu mereka naik, Indonesia juga nggak ikutan naik gitu beberapa waktu terakhir ini. Kemudian ada sentimen juga dari harga oil yang udah menguat selama beberapa waktu terakhir. Ini harga oilnya mengalami satu koreksi normal. Koreksi normal ini disebabkan karena salah satu sistem infrastruktur minyak mentah di Amerika diretas. Nah, hal ini membuat demand dari minyak ini turun ya. Jadi permintaan minyak jadi turun gitu. Sehingga harganya juga terkoreksi karena demand-nya turun. Perusahaan itu namanya Colonial Pipes dan merupakan salah satu supply chain minyak mentah untuk beberapa daerah, termasuk juga 18 negara bagian di Amerika. Ini yang bikin harga minyak agak-agak terkoreksi ya. Dan semoga bisa cepat teratasi juga. Kalau teratasi pasti juga demand akan menguat karena memang secara fundamental kondisi perekonomian sudah mulai membaik dan demand juga mulai menguat gitu. Nah, selain itu masih dari minyak ya, masih dari minyak,
pasar juga masih menantikan rilis data cadangan minyak mentah Amerika dari American Petroleum Institute yang diperkirakan bakalan masih turun ya, masih turun sekitar 2,3 juta barrel dalam satu pekan. Sebelumnya dia sempat turun sekitar 8 juta barrel. Nah, kalau cadangan minyak mentahnya turun, artinya apa? Suplainya menjadi semakin sedikit dan ini bisa memicu harga minyak mentah naik. Jadi kalau harga minyak mentah turun ini karena sistem dari Colonial Pipes diretas sehingga demand-nya turun, ini sifatnya sementara aja atau temporary gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau bahas untuk sektor minyak. Saham-saham minyak ya. Let me check untuk saham-saham minyak. Oke. Ya, jadi untuk Elsa sendiri hari ini agak-agak slowing down gitu. Agak slowing down, mulai agak turun dari masa sideways-nya. Mungkin kalau mau masuk nunggu ada tanda technical rebound aja teman-teman, karena kalau masuk sekarang pada masa sideways ini bakalan bisa agak lama. Terus Medco juga sama, sekarang dia juga lagi deket-deket area resisten di level 735. Jadi kalau mau beli antara nunggu breakout dari 735 atau nunggu koreksi ke supportnya di dekat area 670 gitu. Jadi wait and see dulu aja, karena short term minyaknya ada koreksi karena sentimen yang tadi baru aja saya bilang. Oke, terus kemudian saya akan lanjutkan tentang COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini teman-teman, ada gelombang ketiga COVID-19 di Malaysia, dan Malaysia mengumumkan lockdown nasional lagi sampai 7 Juni untuk mengantisipasi peningkatan kasus karena lebaran gitu. Jadi saat ini angka kasus COVID-19 di Malaysia cukup tinggi, dan sebenarnya saya agak-agak khawatir juga sih di Indonesia. Ini saya sempat baca berita bahwa pemudik itu, tadi saya sempat baca sekitar 60% di random check COVID-19 positif gitu. Jadi yang di random check dari sekian banyak orang 60% positif gitu. Jadi semoga abis lebaran nggak sampai meledak COVID-19 ya. Karena satu-satunya yang bisa bikin market jatuh kemungkinan adalah angka COVID-19 ini sendiri. Likuiditas di market saat ini masih agak-agak sepi ya, karena mungkin BPJS TK juga mereka mengurangi posisi atau bersih-bersih gitu karena kebijakan ya, bukan karena faktor strategik. Oke. Bicara tentang COVID-19 di Malaysia, ini juga dampaknya nanti bisa membuat supply dari CPO di Malaysia ini semakin menipis karena adanya lockdown yang bisa menjadi peluang buat sektor CPO Indonesia. Harga CPO bisa agak naik gitu. Jadi bukan kita bersuka cita di atas penderitaan orang, enggak gitu. Tapi dengan adanya lockdown di Malaysia ini supply CPO bakalan berkurang dan efeknya harga CPO bisa naik. Jadi watch untuk saham-saham CPO. Oke. Terus kemudian teman-teman, dari dalam negeri ini ada sentimen yang saya nggak tahu ini positif atau negatif. Dilihat dari mana dulu gitu. Mungkin kalau dilihat dari yang dari masyarakat yang mesti harus bayar pajak, ini merupakan sentimen negatif gitu buat perekonomian. Tapi kalau dilihat dari kacamata pemerintah, jadi duitnya pemerintah semakin banyak untuk pembangunan dan pemulihan perekonomian, ini bagus. Jadi pemerintah saat ini lagi mengkaji dua opsi kenaikan PPN ya. Jadi PPN-nya mulai akan dinaikkan gitu. Ya, PP untuk menaikkan PPN ini yang berlaku dari 10% bisa menjadi maksimal 15%, lumayan tinggi ya. Oke, nanti kita tunggu aja kabarnya, itu masih wacana, kalau saya baca itu masih wacana juga. Terus ada sentimen positif dari sektor otomotif. Bulan April 2021, Gaikindo kembali mencatatkan penjualan mobil wholesale sebanyak
78.908 unit gitu. Nah, angka ini agak turun secara month on month atau turun 7% dibandingkan bulan lalu gitu. Dibandingkan penjualan pada Maret 2021 sebesar 84.915 unit. Tapi secara tahunan kalau dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin di bulan April jauh lebih baik angkanya ya, yang hanya mencapai 7.888 unit. Jadi bandingin di April 2020 itu angkanya 7.888. Nah, di April 2021 itu 78.908. Jadi naiknya itu 10 kalinya lebih. Maka dari itu teman-teman kalau misalkan mau lihat peluang di sektor otomotif khususnya di Astra International, cukup logik juga ya. Jadi cukup logik gitu. Secara kumulatif penjualan mobil wholesale sudah mencapai angka 265.934 unit di periode Januari sampai April 2021, dan angka ini lebih tinggi 8,65% year on year kalau dibandingin dengan penjualan dari Januari sampai April tahun lalu gitu. Dari sisi mereknya sendiri, Toyota masih mendominasi untuk penjualan mobil tertingginya ya. Jadi ini satu sentimen positif, jadi tren positif untuk penjualan sektor otomotif, terutama untuk Astra International sebagai salah satu pemegang lisensi penjualan Toyota gitu. Oke, untuk saham Astra, saham Astra International ASII teman-teman hari ini turun lagi dia bakalan turun nguji ke support 5025. Kalau buat trader memang lambat banget ya, tapi buat investor ini worth it banget, dan saya percaya ke depan laporan keuangan Astra juga bakalan bagus. Saat ini big investor duitnya juga masih belum banyak yang digunain untuk beli saham, pelurunya masih banyak, jadi mereka bakalan ngelirik juga untuk Astra International. Oke, sekarang saya mau bahas untuk sektor metal, industri metals. Saya cek dulu untuk harga nikel. Nikelnya mulai consolidating, harganya mulai consolidating untuk nikel. Saya akan bahas secara teknikal dulu ya teman-teman ya. Untuk Antam hari ini sempat agak-agak melemah ya, sempat agak melemah dikit, tapi kemudian sore hari ditutup menguat. Saya lihat ada potensi dia agak terkoreksi normal sampai ke 2480. Terus kemudian Inco ini juga tadi breakout MA 100, cuman be very careful, harga nikel udah mulai konsolidasi, kemungkinan pekan depan Inco bisa consolidating. Terus Timah juga mungkin dia masih bisa naik, sebenarnya trennya masih menguat, cuman nggak akan secepat last week kemungkinan. Kemudian saya akan cek juga untuk Harum Energy. Nah, Harum ini ada coal, dia ada juga Harum, ada coal, ada juga nikel dan juga copper. Baru breakout hari ini Harumnya. Kalau misalkan teman-teman tadi udah jualan atau hilang barang, ya udah nggak masalah, nggak apa-apa teman-teman. Hold, kalau misalkan masih punya hold aja. Kalau udah hilang barang ya kita akan buyback lagi, kita masukin ke watchlist lagi ya untuk Harumnya. Oke, secara fundamental ada yang menarik dari Tins dan juga dari Harum gitu. Untuk Timah sendiri teman-teman, ini melaporkan net profit 10 billion rupiah di kuartal 1, dibandingkan dengan kuartal 1 2020 kemarin tuh dia sempat rugi. Nah, recovery earningnya ini didorong karena menguatnya harga timah. Ya, jadi harga timahnya menguat. Terus kemudian kalau kita perhatikan secara revenue untuk Tins sendiri, secara kuartalannya meskipun net profitnya lumayan tinggi nih ya,
revenue-nya lumayan tinggi. Dia kalau secara kuartalan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020 kemarin gitu untuk revenue-nya. Tapi net profit-nya naik. Jadi kesimpulannya apa? Revenue lebih sedikit tapi net profit naik, antara dia melakukan efisiensi secara operasional ya. Jadi operasionalnya dia lakukan efisiensi yang cukup bagus gitu. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan Teens ini secara kuartalan dibandingkan tahun 2020 kemarin, meskipun revenue-nya turun, tapi net profit dia naik 121%, dan ini menarik banget gitu. Demikian juga secara tahunan dibandingkan dengan tahun lalu, meskipun revenue dia turun 44%, tapi net profit dia naik 102% secara year on year gitu. Jadi revenue turun bukan berarti net profit turun. Nah, itu bagus buat perusahaan yang bisa kayak gitu. Terus untuk Harum Energy ini revenue dia secara kuartalan naik 163%, kalau secara tahunan masih minus 6,7%. Jadi jadi kuartal 1 Januari, Februari, Maret di 2020 kemarin masih lebih tinggi gitu. Tapi kalau kuartalan ini udah lebih bagus dan dibandingkan dengan tahun 2020. Nah, ini kebalikannya si Timah. Kalau Timah tadi revenue-nya turun, tapi net profitnya naik secara kuartalan. Yang lucu kalau si Harum ini, dia revenue-nya secara kuartalan dibandingkan dengan Desember kemarin naik 163%, tapi net profitnya secara kuartalan justru malah lebih rendah dibandingkan Desember. Semoga nggak bingung ya, gitu. Oke, nah itu sih teman-teman. Yang menarik lagi, ini data yang benar-benar unik banget sih sebenarnya. Yang menarik lagi, di secara tahunan revenue-nya si Harum Energy ini, jadi Maret 2021 dibandingkan dengan Maret 2020 itu revenue dia turun 6,7%, tapi net profitnya naik 2044% secara year on year. Jadi Maret 2021 dibandingin dengan Maret 2020 revenue lebih sedikit, tapi cuannya naik kenceng. Nah, ternyata dia ada penghematan untuk COGS-nya gitu. Jadi penghematan COGS sekitaran 30,3%. Jadi penghematannya cuma 30,3%, tapi dampaknya net profitnya bisa naik kenceng banget gitu. Oke, anyway, be very careful dengan lompatan-lompatan yang sifatnya seasonal seperti ini. Kalau saya perhatikan untuk saham-saham cyclical seperti ini tetap buat trading aja, atau kalaupun investasi buat beberapa bulan aja, nggak bisa sampai yang lama-lama banget gitu. Oke. Terus masih ada tambahan data dari penjualan mobil Astra. Kalau tadi secara general, sekarang untuk Astra International data secara khusus ya, dia mencatatkan penjualan mobil melonjak 996 secara year on year. Mengingat pada April tahun lalu penjualannya cuma 3.804 unit. Nah, April ini Astra jualan mobil laku 41.676 unit highlight. Tahun lalu April cuma laku 3.800. Tahun ini laku 41.670-an unit mobil. Jadi penjualannya secara unit itu dan secara revenue itu juga naik 996%. Astra International belum terdiskon pada harga sahamnya. Maksudnya belum tercermin pada harga sahamnya untuk peningkatan ini. Jadi teman-teman watch aja untuk saham ini, untuk perusahaan ini, termasuk kedepannya pemulihannya bakalan bagus. Jadi secara forward looking bakalan bagus. Laporan keuangan dia ke depan juga bakalan bagus karena terdorong oleh sentimen positif dari CPO sebagai salah satu anak usahanya juga, dimana harga CPO banyak menguat gitu ya, trennya masih menguat. Oke, nah tapi meskipun secara tahunan naik 996%, data penjualan mobil Astra
di April bandingin dengan Maret 2021 kemarin secara bulanan ini agak turun dikit, slightly aja turun sekitaran 8,4%. Dimana di Maret kemarin itu penjualannya 45 ribuan, sekarang jadi 41 ribuan gitu. Nah, tapi data ini masih tetap bagus ya teman-teman ya. Oke, ada informasi yang lain terkait dengan Telkomsel dan juga Gojek. Ini ada berita bahwa Telkomsel ada suntik Gojek 6,3 triliun ya. Jadi kembali berinvestasi di Gojek 6,3 triliun gitu. Ini sentimen positifnya nanti buat TLKM ya, akan ada efek ekosistem yang akan terbentuk di situ. Oke, aku mau mulai buka untuk Q&A-nya teman-teman. Aku mulai buka Q&A-nya. Tony Kandi, Waskitanya masih sideways aja di support sih teman-teman. Kripto serok apa ya? Merah semua nih, Alvin Christianus. Coba ya aku cek ya. Disclaimer ya teman-teman ya. Ini cuman ulasan analisis teknikal aja. Doge tuh tadi di support, tapi sekarang udah agak naik dikit. Kita masih wait and see sih, kita masih watch juga. Kalau secara grafik 4 jaman, supportnya di angka 0,438 gitu. Cuman ya teman-teman kayaknya masih bisa nawar lagi. Kalau mau nawar lebih pelit sekitaran 0,43 sampai 0,40 masih bisa gitu. Bahas industri konsumsi dong, seperti ICBP, Unilever, Cenvera. Nggak banyak yang saya bisa bahas karena kalau saya ulang-ulang terus bakalan bosen. Intinya valuasinya mereka murah, ICBP earningsnya juga bagus. Jadi sebenarnya ini timing yang bagus buat masuk, buat investing, buat investor yang sempat mengalami floating loss di ICBP. 10% bahkan sampai 20% floating loss ICBP, kalau memang tujuannya investasi jangka panjang masih worth it banget untuk hold gitu. We never know the bottom of the market. Jadi kalau misalkan udah beli ICBP di angka yang cukup murah, misalkan 9.000, itu valuasinya juga udah murah, ternyata masih turun lagi sampai ke 8.400-an, hold aja teman-teman. Unilever juga sama nasibnya, dia sebenarnya valuasinya sangat-sangat murah banget dan sekarang di level yang bottom, saya lihat susah turun di bawah 5.500 tuh susah. Palingan kalau bisa sampai ke 53 dikit itu pun juga bakalan langsung naik gitu. Cuman ini bukan buat trading. Kalau beli ini mesti siap nge-hold paling enggak 1 tahun. Cenvera. Cencen 189 Mr. Virtual Trading IDX diperuntukkan untuk yang punya SID ya. Ntar Mtrade semoga next month ya, semoga bisa launch, kita punya virtual trading juga. Bis aku kan belum join Mtrade. Kalau nyari data fundamental seperti tadi, di mana nyarinya? Ikutin Instagram live aku aja lah, gratis. Itu tim aku juga yang kumpulin. Ini ada yang nanya, bagus pertanyaannya. MW889, Miss, ini kalau recovery IHSG-nya masih sektor banking yang diangkat atau ganti sektor consumer? Banking dulu dong, always, karena banking itu cyclical dan sekarang investor ngelihatnya sektor yang cyclical dulu. Kemudian poin yang kedua, banking ini yang fundamentalnya bagus-bagus juga belum banyak naik gitu. Kemarin kalau kita perhatikan BBCA di bulan April tuh turunnya lumayan dan sekarang juga masih agak-agak gak bisa dibilang murah, tapi belum mahal juga secara teknikal. Kalau secara valuasi udah mahal. Jadi ya teman-teman, kenapa kemarin BCA bisa sampai turun dalam di bulan Maret April? Nggak tahu, kemungkinan karena BPJS TK lagi buang-buang barang kali. Karena
agak-agak aneh juga gitu. Market turun terus, volumenya kecil. Sekarang udah mulai agak-agak sideways. Kondisi sekarang lebih baik BMRI atau BBRI? Dua-duanya bagus sih. Mtrade kapan IPO? Nggak tahu. Antam udah dibahas tadi. Saham yang potensi naik sampai Desember. Kalau nanya potensi naik, nanti kuartal kedua, 3, 4 kemungkinan banyak yang akan naik bareng-bareng. Mungkin pertanyaannya adalah saham yang masih di bottom dan bisa naik gitu. Aku sih masih highlight untuk komoditas ya. Jadi untuk pulp and paper beberapa hari ini udah naik. Kemungkinan next week setelah buka libur lebaran ada kemungkinan dia koreksi normal. Tapi trennya bakalan masih akan lanjut dalam beberapa bulan ke depan gitu. Disclaimer ya teman-teman ya. Oke, aku mau nge-live dong dengan siapa yang mau nge-live bareng aku ya. Siapa yang mau nge-live? The Lorencia. Halo. Halo. Ada orang nggak di situ? Halo. Aduh. Kak, aku keren nggak? Kripto yang berpotensi, Kak. Oke. Kocak namanya. Kripto yang berpotensi ini siapa sih? Approve live-nya tapi nggak ada orangnya. Live aja deh, nggak apa-apa kalau nggak mau live. Kripto apa yang potensial? Aku lagi liatin TKO ya, TKO USDT. TKO USD, sorry kok TKO USDT sih, TKO BIDR. Ini jadi mau nanya nggak ya? Kalau nggak mau nanya, live aja nggak apa-apa. Oke. Nah, TKO. Ini ada hantunya nih. Gelap-gelap, nggak ada suara. Seram. Siapa sih ini? Ya ampun. Halo, kalau nggak mau nge-live, langsung aja live ya. Jangan nakut-nakutin kita item-item gitu. Siapa nih yang request live kayak gini nih? Oke. Ada orang akhirnya. Halo, Wis. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Hatta di Jakarta. Dengan Ata? Hatta di Jakarta, Oke. Hai Ata, apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya habis balik kerja ya? Atau habis WFH sih. WFH. Oh, WFH. Udah 1 tahun lebih ini sih WFH. Oke. Aku matiin komennya dulu ya. Mau nanya apa nih, atau mau bahas, atau mau cerita apa nih? Saya sih tertariknya kalau di Indonesia ini saham perbankan ya. Jadi pengalaman pribadi sih saya masuk di tahun 2012 ya, kalau nggak salah BBCA masih 7.000. Itu sampai sekarang kan udah 30 ribuan lah ya, 31, 32. Nah, saya pengen bahas sih kalau di kayak BBRI gitu ya, BMRI, BBCA ini kan sekarang gerakannya turun-turun nih. Nah, kira-kira kita masuk nih bottom di berapa ya, kita momen yang pas untuk bisa masuk di saham-saham itu ya. Ini kita long term karena saham itu pasti untuk long term semua tuh, BBRI, BBCA, BMRI. Benar. Cuma menentukan kapan sih untuk bisa masuk di harga yang tepat tuh kadang-kadang susah. Kayak kemarin turun
BCA 32.500 saya ngambil, ternyata turun lagi 30.000 sempat ngambil gitu kan. BRI juga gitu, 47, 4.500, terus turun sampai 4.000 gitu ya. Walaupun sempat nyicil emang sedikit-sedikit, tapi pengen tahu sih sebenarnya akan di titik seperti apa sih the best price-nya untuk bisa ngambil gitu. Nice question. Jadi kalau bicara tentang timing, terutama untuk investasi jangka panjang sih sebenarnya nomor satu pakai valuasi. Valuasi itu kita lihat berdasarkan historical, kita bandingkan dengan rata-rata dari valuasi 5 tahun secara berturut-turut, misalkan PI atau PBV, kalau perbankan PBV. Tapi kalau untuk BCA kayaknya susah pakai valuasi karena valuasinya selalu mahal, selalu premium. Nah, jadi kalau BCA dan juga saham-saham perbankan lainnya, kita kalau misalkan mau ngelihat lebih detail lagi, timingnya kita menggunakan teknikal bisa juga gitu. Nah, kalau teknikal, kalau mau sih ya pakai support yang sangat kuat banget itu MA 200 akhir-akhir ini sering kena. Nah, kalau BCA kemarin MA 200 tuh sempat dijebol ke bawah tanggal 31 Maret di angka 31650 tuh dia jebolin sampai sentuh angka 30.000. We never know the bottom or the depth of the market gitu loh. How low can you go, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau kita nungguin di support yang sangat kuat kayak MA 200 pada masa bearish kemarin, itu turunnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Terbukti sekarang dia juga udah naik di atas MA 200 itu. Nah, beberapa saham nurut dengan technical, pattern technical MA seperti itu, contohnya Trendline. Tapi beberapa saham enggak. Kayak BCA itu dia nggak nurut. Tapi kalau BRI ini kita bisa lihat selain dari MA, sekarang kan pas banget di support MA-nya tuh di angka sekitar 3990. Tapi kalau diperhatikan, coba perhatikan di grafik, saya coba kasih lihat grafiknya BBRI. Kita bisa lihat juga secara historical itu dia sempat bottom di angka berapa sih? Nah, ini di bulan Januari, semoga kelihatan. Di bulan Januari pas Desember tanggal 23 ini dia di 3950. Terus kemudian kena lagi 1 Februari 3950. Berarti 2 kali kena 3950 kemudian mantul, bisa dong kita simpulkan bahwa 3950 ini support yang kuat. Setiap kali kena di sini, ini mantul gitu. Investor besar mau masuk gitu. Nah, sekarang yang ketiga kali dia nyentuh lagi di 3950 lagi. Jadi kesimpulannya sih kalau secara teknikal sekarang kita bisa lihat bahwa BBRI ini sudah cukup murah. Tapi sekali lagi kita nggak pernah bisa nebak 100% benar. Kalau pakai cara kayak gini, teknikal seperti ini, kita melihat secara probability. Jadi 80% BRI akan tertahan di support 3950. Masih ada kemungkinan 20% bahwa dia bisa breakdown. Caranya gimana? Strateginya adalah dengan money management. Nah, money management itu aset alokasi, ujung-ujungnya balik-balik lagi ke aset alokasi. Misalkan mau punya BRI 25% dari modalnya misalkan 1M gitu. Jadi mau punya 250 juta. Jadi belinya jangan langsung dihajar, habisin. Tapi setiap kali turun, nyicil beli lagi. Nah, ini beda banget dengan strategi averaging down yang banyak orang salah kaprah. Kalau turun beli, kalau turun beli. Padahal sebenarnya balik lagi ke aset alokasi gitu. Beli secara konsisten. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti dia mantul lagi ke 4.100 atau 4.200, nggak lanjut turun, masih punya modal. Misalkan bulan depan mau nambah beli, boleh. Nah, itu dollar cost averaging gitu. Sampai kapan Miss kita nabung ya, maksudnya di misalnya ada uang 10 lah, maksudnya 100 lah, anggapnya 100. Kita baginya berapa kali sampai berapa bulan baiknya Miss? Sampai di tahun 2021 ini, 2021 ini maksudnya. Ya, kalau 2021 saya perkirakan bottom market itu udah ini disclaimer juga ya, di April ini udah bottom market ya. Kenapa? Sebenarnya kalau saya perhatikan market itu di bulan Februari kemarin sudah mulai membaik, dan kalau ngikutin pattern dari Maret sampai Agustus naik 35%, Agustus September turun 10%. Kemudian dari bottom September sampai
sampai puncaknya di Januari naik 35%, turun lagi 10%. Kemudian Februari itu udah bagus, 1 Februari di bottom dia naik lagi. Sampai tanggal 19 Februari. Kemudian kalau nggak salah itu mulai ada keluar berita-berita tentang BPJSTK mau buang-buang mengosongkan portfolionya. Saya nggak tahu tepatnya kapan. Nah, sejak memasuki bulan Maret, ketika udah ada sentimen itu mulai turun lagi likuiditasnya. Nah, saya perhatikan ini mungkin karena mereka buang barang gitu. Memang pengaruh ya gede ya, gede ya. Jadi memang gede. Jadi itu saham-saham blue chip agak-agak turun dikit. Dan saya melihat ini sebuah kesempatan untuk masuk lagi. Kapan kira-kira akan membaik? Kira-kira akan membaik kemungkinan setelah Lebaran atau memasuki bulan Juni ketika nanti earnings dari banyak emiten udah mulai keluar. Dan ini kan sebenarnya duit dari Big Fund pada kemana sih? Duit dari Big Fund kemana kita nggak tahu. Yang jelas belum masuk ke saham. Jadi pelurunya masih banyak di saham. Kalau mereka lihat BBRI murah, kemudian banyak saham-saham yang fundamentalnya bagus masih di bottom, mereka juga mau ngumpulin. Jadi kayak BCA hari ini naik lagi itu udah mulai dikumpulin juga. Gitu. 32.400 ya hari ini. Ya, BBCA 32.400 ya udah mulai naik ya hari ini. Iya, udah mulai naik. Pelan-pelan dia naiknya. Slow but sure. Iya. Tapi bakal balik kan duit-duit itu nih ya di 2021 ya harusnya ya. Ini pertanyaan yang poin. Sahamnya apa aja sih? Oh, saya banyaknya pegang bank sih, BCA, BRI, BMRI, ada sih Telkom lah, nggak terlalu gede. Terus ICBP juga ngambil. Kenapa? Portfolionya itu aja, 5 saham ini. Ya, ICBP juga ada sih ya. BBNI ada juga, BNI ada. Posisi loss dari range berapa sampai berapa persen? Loss sih saat ini, saya lossnya cuma di ICBP aja sih. Yang lainnya, kalau di averaging masih profit lah kalau yang di perbankan ICBP itu masuk nggak banyak sih, soalnya 55 juta itu loss 500, 10% lah Pak. Jangan dilihat nominalnya, lihatnya ICBP ini punya berapa persen sih dari keseluruhan modal? Coba kira-kira. Sedikit lah ICBP. Berapa persen dari keseluruhan? Kira-kira. 5% paling ya, 3 sampai 5%. Kalau secara aset alokasi, sebenarnya ICBP-nya Bapak tuh boleh nambah. Sekarang lagi di bawah kan dia. Nah, ini secara aset. Betul. Jadi ini cara mikirnya kalau di bawah boleh nambah enggak, itu pakai kita hitung-hitungan aset alokasi sebenarnya. Kalau baru 5% dari total portfolio, ICBP itu bisa sampai 20. Ini sebenarnya tergantung karakter orang juga ya. Dia mau long term atau mau short term. Tapi aku pukul rata dengan profil resiko orang-orang pada umumnya sekitaran 20% bisa gitu. Kalau lebih konservatif bisa lebih gede, tapi kalau lebih agresif mau banyak saham yang second liner ya lebih kecil, tapi rata-rata sih 20 sampai 25% itu. Ini masih bisa nambah. Cuman memang kalau saya lihat time horizonnya Pak Atta nih buat investing ya, buat berapa lama? Jadi kalau ditanya masih bisa balik nggak? Saya mau nanya dulu, time horizonnya berapa lama? Kalau balik sih karena saya nggak bakal jual juga sih dalam waktu dekat ya. Nggak tahu lah, mungkin ya pasti di atas 5 tahun lah pasti ya. Balik banget, pasti balik banget. Iya. Dan sekarang waktunya yang, kalau disclaimer ya teman-teman ya, jangan asal hajar tanpa ngerti tujuan teman-teman semuanya. Aku takutnya nanti pada ikut-ikutan. Kalau memang mau hold, gak mau jualan sampai 5 tahun ke depan dan itu benar-benar duit nganggur banget, ICBP itu tadi boleh nambah karena Pak Atta baru punya 5% gitu. Jadi kalau mau nambah ya itu bisa gitu. Tapi kalau aku lihat jangan nambah lagi di banking karena portfolionya udah terlalu berat di banking. Kadang misalkan orang diversifikasi 5 saham, tapi 4 di banking. Ini berarti terlalu terkonsentrasi juga gitu. Jadi harusnya bisa dialokasiin buat saham yang lain. Sebenarnya saham second liner yang cyclical pun juga menarik gitu. Mungkin bisa lirik sektor
pertambangan saat ini kayak CPO, batubara, pulp and paper, itu pulp and paper juga masih di bottom, Adaro masih di bottom, sama-sama berani nge-hold lama. Saya rasa untuk saham-saham pertambangan itu mereka akan geraknya lebih cepat daripada saham consumer goods. Oh gitu ya. Ya, tapi Tambang, itu diversifikasi portfolio. Misalkan karakter agak-agak konservatif, berarti mungkin 60% atau 70% blue chip yang defensif gitu. Blue chip gitu. Terus 30-40% boleh di tetap hold untuk jangka menengah beberapa bulan, tapi boleh pilih sektor yang cyclical gitu. Oke. Iya. Astra juga bagus kalau mau ditambahin ke portfolionya. Sekarang harganya juga masih murah, valuasi cukup murah. Terus tadi kita lihat secara data penjualannya juga oke. Jadi kalau misalkan mau diversify, BBNI rugi atau untung? BBNI saya telat masuk, rugi kayaknya. Rugi seingat saya BNI. Banyak ya, karena ruginya? Sekarang BNI 5.500 ya. Saya ambil di 6.000-an lah averagingnya. 6.000, 5.500, 10%-an ya mungkin ya. Nggak sampai 10%. Ya kalau mau di switch ke Astra sih kayaknya bakalan lebih bagus ya secara proporsi portfolionya. Oke. Jadi nambah Astra gitu ya maksudnya ya? Nambah atau switch gitu. Kalau udah nggak ada modal, mungkin switch juga oke. Oke, 10%. Karena dari perbankan tuh kalau udah punya BCA, BRI, BMRI, BNI, BNI ini bakalan yang paling lambat. Karena dia provisioning. Iya, provisioningnya atau CKPN-nya kemarin lumayan gede dan agak-agak, kalau saya lihat memang karakternya, gerak sahamnya yang paling lambat di antara 4 ini. Betul. Iya. Oke, Miss. Oke, Pak. Atta dapat M-Trade ya 7 hari. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Dan bantu saya dong cari teman-teman yang lainnya buat kasih giveaway. Boleh dong kasih satu pertanyaan yang simpel buat dijawab oleh teman-teman semuanya. Oh, pertanyaan ya? Dia pilih 5 pemenang. Oke. Yang gampang aja ya. Udah ini blue chip perbankan di Indonesia apa aja sih sahamnya? Oke, sebutin. Ada 4 gitu. Dan yang lucu malam hari ini kita ditemanin oleh entah siapa tuh yang di sebelah itu approve ini request live, tapi nggak ada orangnya. Aku di ghosting ini. Beneran nggak ada orangnya, nggak ada suaranya, hitam doang. Oke, Ragil Hidayat 97. Terus siapa lagi? Siska Natalia, Ingrid Mahid. Yang udah sempat dapat aku nggak bacain ya. Har_har. Darwin Yap. I'm a pin. Oke, udah teman-teman yang menang boleh DM saya dengan kode MT7, nama email dan WhatsApp. Thank you Atta udah nemenin saya malam hari ini, dan thank you yang di sebelah itu entah siapa. Thank you, Miss. Oke. Selamat malam dan stay healthy. Selamat.